Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 16. Tertulis demikian, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Saudara yang dikasihi Tuhan, Rut adalah seorang wanita yang dicatat namanya dalam Alkitab. Meskipun ia bukan berasal dari keturunan bangsa Israel secara lahiriah, Rut berasal dari bangsa Moab. Ia menikah dengan Kilion, anak dari Naomi, seorang dari bangsa Israel. Setelah 10 tahun perkawinan, Kilion suaminya itu meninggal, dan dari perkawinannya itu Rut tidak mempunyai anak. Naomi, ibu mertua Rut, ingin pulang kembali ke tanah Israel. Karena selama berada di tanah Moab, Naomi telah mengalami duka cita yang bertubi-tubi. Suaminya meninggal, dan 2 anaknya laki-laki pun meninggal. Ketika hendak pulang ke negerinya, Naomi menyuruh 2 mantunya, yaitu Orpa dan Rut, agar tidak mengikutinya ke Israel. Orpa menuruti, tapi Rut tidak. Rut ingin ikut walaupun sudah dilarang oleh Naomi. Rut berkata kepada Naomi dalam ayat ini, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Saudara yang dikasihi Tuhan, Rut menunjukkan kesetiaannya kepada mama mertuanya dengan mengikuti dan menemaninya kemanapun ia pergi. Dan lebih daripada itu, Rut menyatakan imannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Rut dalam ayat ini dan juga ayat-ayat selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana iman Rut itu sungguh kuat berakar dalam hatinya. Iman Rut tidak terpengaruh dengan situasi kemalangan yang ia alami. Dan imannya itu tidak terpengaruh dengan situasi buruk yang menimpa kehidupan mertuanya, yaitu Naomi. Padahal biasanya orang akan menghubungkan kesuksesan, berkat, dan perlindungan dengan Tuhan yang disembah. Kalau hidup tidak sukses, tidak diberkati, dan dilanda kemalangan, maka Tuhan yang disembah dianggap bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang baik dan benar selalu dipersepsikan dan dikorelasikan dengan keadaan yang baik dan beruntung. Rut berbeda, saudara. Meskipun ia berasal dari bangsa yang berbeda dengan mertuanya, ia beriman dengan tidak mendua hati. Iman Rut tidak berdasarkan pada keadaan yang ia alami, tapi benar-benar karena Tuhan. Ada orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan ketika mengalami peristiwa duka atau keterpurukan dalam ekonomi dan sebagainya. Tapi Rut tidak. Banyak orang yang imannya bergantung dengan keadaan. Kalau ada mujizat, maka imannya kuat. Kalau tidak ada mujizat, maka imannya hilang. Kalau ada berkat, imannya kuat. Tapi kalau bangkrut, imannya lenyap. Tapi Rut sungguh benar-benar berbeda. Ia sungguh-sungguh beriman teguh kepada Tuhan. Rut pada akhirnya mendapatkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Saudara dapat mengetahui bagaimana kisah kehidupan Rut ini dengan membaca seluruh kitab Rut. Nama Rut tercatat dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Betapa iman Rut telah membuat hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk kedatangan Mesias. Kesetiaan Rut kepada Tuhan berakhir dengan manis. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah iman kita kepada Tuhan? Apakah iman kita bergantung dengan situasi yang kita alami? Apakah iman kita mudah digoncangkan? Mari saudara yang dikasihi Tuhan,
minta Tuhan untuk menguatkan iman kita, agar tetap bertahan dalam situasi apapun juga. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari pribadi yang bernama Rut, seorang wanita Moab yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan setia dalam situasi apapun yang dihadapinya. Tolong kami ya Tuhan supaya iman kami tidak terpengaruh dengan situasi yang kami alami. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kekuatan yang daripada-Mu, supaya Engkau ya Tuhan menambahkan iman kami, dan menolong kami ya Roh Kudus, agar kami selalu setia, teguh dalam iman kami kepada Tuhan, dalam situasi apapun juga. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, melekat kepada-Mu Tuhan, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam hidup kami, dan sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan menolong kami untuk kami berjalan dalam iman dan kesetiaan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.